Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin ya, kan cukup banyak. Mungkin sebelum dimulai seperti biasa, silakan diaktifkan dulu kameranya untuk keperluan saya capture sebagai berita acara perkuliahan kita hari ini. Oke. Capture dulu. Oke, cek itu dulu ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan ya pertemuan kita kemarin, di mana hari ini saya lanjutkan materi kita. Oke. Baik. Tentang sensor sebagai intelligent IoT ya. Kemarin kita baru bahas sampai sensor intervensinya, nanti kita masuk ke sensor infonya. Harapannya nanti apa namanya, kita bisa tahu seperti apa nanti yang kita akan urusin ya. Mungkin sebelum ke sana, kembali saya ingatkan lagi tentang materi yang kemarin, bicara sensor seperti apa, kenapa kita perlu melakukan pengukuran, dan kemudian kita yang kita ukur seperti apa, syarat dan apa namanya, kebutuhannya seperti apa. Nah, di sini kita bicara masing-masing sensor pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Artinya punya limitasinya. Jadi pada saat kita membuat sebuah perangkat yang disebut sebagai smart system, nah kita harus tahu kita akan menggabung smart systemnya seperti apa. Karena dalam tanda kutip masing-masing perangkat, masing-masing sensor pasti punya tujuan dan kemampuannya masing-masing. Jadi di sini ada beberapa hal seperti yang sudah disampaikan kemarin ya. Jadi kita akan bicara masing-masing perangkat ini dalam tanda kutip seperti halnya manusia memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Jadi bisa Anda lihat sendiri dan Anda rasakan. Terus kemudian begitu bicara di perangkatnya sendiri, kita akan melihat bahwa masing-masing perangkat juga punya kemampuan atau fiturnya masing-masing. Oke. Dan di perangkat yang kita punya, misalkan kita membuat sebuah perangkat sensor yang urusannya dengan bagaimana caranya mengcapture sebuah keadaan dan kemudian menginformasikan keadaan tersebut seperti apa, dan mungkin kita bisa bilang ada sebuah solusi atau ada sebuah saran yang diberikan oleh perangkat yang kita buat. Ya, itu yang bisa disebut sebagai sebuah intelligence. Jadi misalkan Anda secara kasat mata melihat sebuah buah-buahan. Jadi kita karena manusia mungkin sudah tahu ini buah apa, tapi dalam tanda kutip mungkin juga ada buah yang sampai sekarang Anda belum tahu itu buah namanya apa karena belum pernah lihat. Tapi begitu lihat,
secara tidak langsung kita akan merekam ke memori kita bahwa buah yang seperti itu namanya ini gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti apa namanya manusia ketahui, nah sekarang kita buat dalam sistem yang lebih apa namanya membantu kita nantinya. Jadi kita buat sebuah perangkat IoT misalkan untuk mendeteksi buah-buahan dan sebagainya. Nah, tapi juga perlu diberi ilmu lebih dahulu. Ini seperti apa? Contoh misalkan membeli buah semangka yang bilang, oh Pak saya beli semangka nggak pernah bisa benar, apalagi kalau semangkanya masih keadaan bulat seperti itu. Gitu kan. Kalau sudah dibelah sih mungkin kita bisa lihat langsung tahu begitu warnanya merah banget, nah ini pasti manis seperti itu kan. Nah, tapi kalau masih dalam keadaan buahnya tertutup, bagaimana kita tahu bahwa buah ini manis atau tidak? Nah, artinya diberikan ilmu terlebih dahulu bahwa cara memilih buah semangka yang manis itu seperti apa, terus kemudian bagaimana tahu bahwa yang manisnya itu bagaimana dan yang tidak manis itu seperti apa. Nah, ini biasanya ada sedikit ilmu yang diberikan, sehingga di sini yang disebut artificial intelligence-nya. Terus kemudian dari sebuah data-data yang ada, kita bicara dataset dan sebagainya, itu nanti akan memberikan pelajaran kepada prosesornya untuk mengenali kira-kira datanya seperti apa. Oke, kita coba lanjutkan dulu. Kita masuk di sensor smartphone. Oke, untuk kelas ini nanti kita akan bicara tugas besarnya itu diharapkan tidak membuat atau kami tidak meminta Anda untuk membangun dengan menggunakan perangkat seperti Arduino, Raspberry Pi, nah, ataupun yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena kami asumsikan biasanya peralatan seperti itu agak sedikit membutuhkan biaya. Jadi saya dapat informasi juga dari Pak Bayu bahwa kita minta anak-anak untuk tugas besarnya tidak membangun dengan menggunakan apa namanya perangkat Arduino ataupun Raspberry Pi. Silahkan gunakan perangkat smartphone Anda. Smartphone Anda memiliki fitur apa saja, itu banyak biasanya. Itu silahkan gunakan yang ada di smartphone Anda, sehingga tidak membebani. Yang kami takutkan nanti kalian bilang ke orang tua minta uang hanya karena mau beli Raspberry Pi, karena harganya lumayan, bunyinya jutaan gitu kan, bunyinya juta-juta. Gitu. Itu malah membebani orang tua, apalagi di masa yang masih pandemi seperti ini. Oke, nah di sini beberapa perangkat apa ya istilahnya, perangkat smartphone yang Anda miliki itu umumnya sudah memiliki beberapa sensor di dalamnya. Ada akselerometer, terus kemudian ada temperatur, ada color, terus kemudian ada humidity, proximity, touch sensor, gyro sensor, magnetometer, ada yang sudah pakai NFC dan sebagainya. Jadi beberapa perangkat sensor yang ada ini yang kita minta untuk silakan dicoba, diulik, dikembangkan. Kenapa? Karena hal ini sudah ada semua di smartphone Anda. Anda misalkan bilang, Pak, smartphone saya sudah bisa mendeteksi berapa langkah yang sudah saya lakukan hari ini. Nah, itu smartphone Anda. Artinya kita minta Anda membuat kembali, karena S1 ini biasanya mereplikasi gitu ya. Mereplikasi, tapi kemudian kalau bisa sampai membuat sesuatu yang baru, menambahkan sedikit yang baru, itu diperkenankan. Nah, jadi minimal Anda sudah berani mencoba dengan hal yang ada. Nah, beberapa sensor-sensor yang ada ini yang nanti dalam tanda kutip silahkan Anda create menjadi sebuah topik tugas besar Anda. Perkara apa nanti kalau ternyata ini saya lanjutkan menjadi topik tugas akhir saya, bagaimana Pak? Ya silahkan. Artinya kan mungkin Anda sudah bisa lihat bahwa oh ini masih bisa dikembangkan menjadi begini. Gitu ya. Nah, Pak, tugas besarnya ternyata mirip dengan teman kelompok kami yang ini Pak.
Bagaimana seperti itu? Ya nggak apa-apa, kalau bagi saya sih no problem, sama pun. Tapi yang nggak akan mungkin sama kan adalah hasil implementasinya, modelnya seperti apa, let's say sampai codingnya pun pasti akan beda, kecuali kalau imamnya sama gitu ya. Kalau imamnya saya nggak bisa seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, beberapa sensor umum yang ada di perangkat kita, perangkat smartphone Anda, nah ini biasanya kan penempatannya, ya saya nggak hafal ya, artinya tidak semua perangkat smartphone susunannya sama, tapi at least ini beberapa apa namanya bentuk. Kalau smartphone ya ada yang dibongkar HP tapi mah tutup lagi, nah itu contohnya saya gitu. Terima bongkar tidak terima pasang. Bongkar dilihat, oh di sini ininya ya, ini sebagainya. Artinya beberapa fitur yang ada di smartphone Anda itu minimal Anda sudah bisa tahu bahwa smartphone saya bisa ngapain aja sih. Ada fungsi-fungsi apa saja sih. Kayak sekarang banyak orang sudah mulai mencari ya, menurut saya gitu ya, mencari smartphone yang memiliki fitur NFC. Nah, kenapa? Karena rata-rata sudah menggunakan apa namanya kartu e-money, kartu e-money, sehingga mobile banking sudah nggak aneh. Tapi bagaimana cara bisa mengisi kartu apa namanya e-money saya gitu kan. Nah, dengan adanya fitur NFC mungkin semua orang sudah akan lebih baik menggunakan smartphone saya daripada saya harus ke ATM, tap ngisi kartu dan sebagainya. Nah, artinya sudah mulai beralih fungsi. HP-nya benar-benar apa ya, sebagai e-wallet atau dompet gitu ya. Kalau dulu zaman saya waktu masih kecil, ketinggalan dompet itu stresnya minta ampun. Kenapa? Karena nggak punya uang berarti kan. Nah, kalau sekarang dompetnya ketinggalan nggak jadi masalah karena semua duitnya ada di HP. Pak kan pakai ATM Pak, ya kan sekarang narik tunai di ATM pun nggak pakai kartu pun bisa, gitu kan. Cukup dari nomor HP Anda dikonekkan dengan ATM-nya. Nah, bisa jalan tuh, bisa narik duit tuh. Tapi kalau HP-nya hilang atau HP-nya ketinggalan, wah udah stres minta ampun sekarang. Jadi apa namanya perkembangan zamannya sudah berubah. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, di sini yang paling sering, ya, artinya yang paling sering atau banyak digunakan, kita bisa lihat ada kamera di HP kita. Jadi apa yang bisa dilakukan sama kamera kita? Tidak hanya tulisannya selfie, ngaca dan sebagainya, gitu ya. Kayak misalkan orang kalau ada lagi megang HP, indikatornya kalau saya melihat indikator HP dari gender sudah langsung kelihatan. Kalau megangnya tegak lurus seperti ini, gitu ya, ini berarti biasanya yang megang cewek, perempuan. Nah, begitu megangnya gini. Tapi begitu megangnya begini, tidur begini, udah. Itu cowok. Taunya dari mana, Pak? Kalau yang cewek berdiri seperti ini karena sambil ngaca. Tapi kalau cowok megangnya tidur seperti gini, lagi main game. Saya yakin seperti itu. Kalau yang perempuan megang gini, kalau nggak ngaca, dia cuma ngelihat Instastory, dia cuma chatting dan sebagainya ya. Oke, next kita coba bicara, ada pedometer, beberapa sensor pedometer yang berfungsi untuk mengetahui kalau bicara berapa langkah, sudah lari, sudah naik turun tangga. Nah, itu juga minimal nanti kita bisa melakukan perhitungan, aplikasi perhitungan pedometer ini seperti apa sih. Itu sekarang sudah mulai banyak, tapi minimal Anda sudah bisa nyoba. Nah, nyobanya syukur-syukur bisa dikembangin lagi. Dikembanginnya apa? Kita harus didata dulu. Karena detak jantung anak kecil, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, manula, itu detak jantungnya akan beda. Hasil perhitungan detak jantungnya pasti akan beda. Kenapa? Karena apalagi statusnya
atlet gitu ya, olahragawan. Nah, itu pasti akan beda lagi gitu. Nah, itu kita perlu untuk mengetahui informasi-informasi misalkan urusannya dengan kalori gitu ya, karena udah mulai sudah mulai berusia biasanya tingkat kalorinya mulai harus dijaga dan sebagainya. Ada light sensor, ini bicara untuk bagaimana HP kita itu bisa mengetahui tingkat kecerahan yang harus diiluminasi dari cahayanya harus seperti apa. Kalau gelap berarti harus seperti apa, kalau terlalu terang juga harus seperti apa gitu ya. Nah, itu. Dan juga termometer. Nah, ini kita bisa gunakan juga untuk mengetahui suhu dan sebagainya, masih bisa digunakan. Tapi kalau kebanyakan kalau termometer angkatan yang udah-udahnya selalu bikin pakai alat sendiri menggunakan Raspberry Pi atau Arduino. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan dan tidak mewajibkan menggunakan ini, tapi saya berharapnya biar tidak terlalu membebani gitu aja. Ada fingerprint juga, ada microphone, ada giroskop. Nah, ini kalau giroskop ini masih banyak yang bisa digunakan ya. Giroskop, akselerator, proximetry, ini magnetometer. Ini yang sampai sekarang masih banyak yang bisa kita kembangkan. Jadi HP kita bisa digunakan untuk mengetahui posisi seseorang. Ya. Atau untuk mendeteksi si A ini ada di mana, atau misalkan bicara destinasi wisata, HP kita bisa mendeteksi kira-kira kalau saya mau menuju lokasi tertentu harus lewat mana, gitu ya. Bukan map, tapi artinya HP kita asumsikan sebagai 3D searching. Ya, di HP-nya tinggal digeser-geser, lihat kemana. Oh, si teman gue lagi di mana sih? Terus lihat, oh ada, di sana di mana? Oh, di lantai 2-nya, oh di lantai 3-nya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Karena kemarin ada beberapa anak saya bikin aplikasi, ini seru juga. Yang serunya karena dia bisa tahu temannya ada di gedung ini lantai sekian, terus sudah deketin ternyata oh iya di gedungnya dicari nggak ada, tapi begitu dilihat ke atas, oh ada Pak tuh di atas di atas berapa lantai dan sebagainya. Bahkan penggunaan yang seperti ini pun juga sudah mulai banyak digunakan untuk usulan di beberapa mall. Nah, untuk mencari toko tertentu itu ada di mana, itu bisa digunakan menggunakan aplikasi. Nah, kemudian misalkan kita bicara mengetahui, kalau di sini tadi bidang pedometer, di sini juga kesehatan, mengetahui banyaknya oksigen yang kita hirup ataupun oksigen yang kita hirup dan karbon dioksida yang kita keluarkan juga bisa digunakan juga dengan giroskop yang ada di sini gitu ya. Ini banyak banget, masih banyak, silahkan dieksplor. Pun di luar sana juga sudah ada. Nah, Anda dalam tanda kutip bisa melakukan replikasi. Kelompoknya nanti bisa melakukan replikasi, kita lihat seperti apa. Oh, seperti ini. Terus misalkan Anda pendekatan artificial intelligence nanti bagaimana, terus kemudian solusi yang ditawarkan dari data yang Anda terima, kira solusinya atau muncul usulannya seperti apa. Nah, di sini kita bicara secara arsitekturnya terlebih dahulu, ya, di mana beberapa perangkat smartphone biasanya yang utamanya adalah dia pengolahan DAC dan ADC, digital analog converter ataupun analog digital converter, karena ada yang memang gerakannya mengambil dari sinyal analognya, contohnya adalah mic. Jadi kan kita bicara dari sinyal analog dikonvert menjadi digital. Oh, kalau kita bicara misalkan pressure, misalkan kita bicara pressure itu, nah ini proximity. Nah, misalkan proximity kita bicara sama, masih bicara tekanan, tapi mungkin kita sudah bisa bicara digitalnya seperti apa. Nah, ini fungsi sensor interface-nya ini tergantung dari kebutuhan atau tergantung dari perangkat yang kita punya. Memang rata-rata Pak, kalau semua sudah seolah-olah ada sinyalnya, ada yang sinyal memang berasal dari sinyal analog yang dirubah menjadi digital. Jadi
datanya sudah 014 tapi bentuk frekuensi dalam bentuk satuan waktu gitu ya. Dan bagaimana data tersebut diolah. Nah, ini mungkin kita nggak urusan dengan bagaimana analog sinyal digitalnya seperti apa, yang di-capture seperti apa. Jadi misalkan kalau saya yang saya sering gunakan ini saat ini kalau untuk di bidang medis ya, saya gunakan itu oximeter. Dimana oximeternya dia bisa berkomunikasi menggunakan Bluetooth masuk ke dalam smartphone saya. Ya, jadi Pak, saya punya oximeter juga Pak di rumah, tapi itu analog aja, dia cuma mendeteksi saja, tidak bisa berkomunikasi dengan perangkat smartphone-nya. Nah, kalau itu kan beda lagi, artinya saya hanya melihat datanya di situ. Nah, gimana caranya saya bisa mengambil datanya yang dikirimkan ke HP saya. Nah, makanya kalau saya milih perangkat oximeternya yang support untuk komunikasi dengan Bluetooth, dengan infrared, atau bisa dengan Wi-Fi, itu tujuannya untuk kita mengcapture datanya. Nah, kemudian kita bisa mengolah datanya. Intinya sih seperti itu. Syukur-syukur kalau sudah dari HP-nya bisa. Kayak misalkan ada beberapa perangkat HP yang sudah bisa mendeteksi oximeternya menggunakan cahaya yang ditempelkan dari lampunya. Ada beberapa produk, sorry itu saya sebut nama produk Samsung dan sebagainya, itu ada aplikasi fitur untuk mengecek oximeternya. Tapi memang secara apa ya istilahnya, secara di bidang medis itu dia tidak ada validasinya. Kenapa? Karena ada beberapa sudah menyampaikan bahwa itu at least just for fun, gitu ya. Jadi bukan untuk perhitungan medis yang sebenarnya, untuk fun saja. Jadi dia bisa membaca kalau misalkan dikasih cahaya infrared, terus kemudian di-capture gambarnya seperti apa, tingkat warna merah ataupun warna hitamnya bagaimana. Nah itu. Oke, terus kemudian kita bicara sensor dan functionnya. Jadi dalam hal ini kita bicara bagaimana kita memilih sebuah sensornya tergantung dari fungsinya atau kebutuhannya. Kita bicara misalkan GPS unit, di mana tujuannya kita buat smart system untuk mendeteksi gerakan tubuh seseorang. Misalkan digabungkan dengan GPS-nya, giroskopnya dipasang, akselerometernya juga dipasang, proximeternya juga dipasang, magnetometernya juga misalkan dipasang. Jadi saya kebetulan memiliki orang tua yang sudah dalam tanda kutip mungkin karena usia ya, jadi agak sedikit kun. Nah, orang-orang yang seperti ini tuh biasanya kendala terburuknya adalah dia keluar dari rumah dan nggak sampai ke rumah lagi. Nah, mungkin kalau Anda sering lihat di berita TV, baik itu yang lokal daerah Anda masing-masing atau berita di koran, kan suka disebutin, atau di radio ya, kalau ada yang pernah dengar radio, ada berita orang hilang gitu kan. Telah meninggalkan rumah, namanya Anu, usianya sekitar 70 ke atas, 75 something gitu kan. Nah, itu kan kendala, atau itu ada sebuah masalah. Gimana kita bisa bikin sebuah smart system? Ya, smart systemnya apa? Ya tadi ya bukan orangnya dikasih HP gitu ya, artinya kita bisa bikin sederhananya misalkan orangnya dibekali HP yang bisa mendeteksi keberadaan dia ada di mana. Itu pun nggak hanya keberadaan, mungkin juga orangnya kalau lagi jalan, oke, kelihatan dengan GPS-nya. Mungkin dengan giroskop dan akselerometernya pun juga ketahuan. Kenapa ketahuannya? Ketahuannya dia memang sedang berjalan atau lagi duduk atau malah lagi jatuh. Nah, jadi segala sesuatunya bisa kita lihat di sini. Jadi kita bisa melakukan handling kira-kira harus ngapain. Kalau misalkan ternyata si kakek ini lagi jatuh. Nah, lagi jatuh berarti harus ngapain gitu kan sistemnya. Kalau jatuh ya otomatis sistemnya menelpon orang yang terdekat ya, atau langsung menghubungi rumah sakit terdekat.
supaya apa? Siap-siap gitu kan. Atau misalnya minta pertolongan. Kalau misalkan di luar negeri sih kita ngomong langsung 911 gitu ya. Kalau di Indonesia saya bingung. Nelpon rumah sakit juga belum tentu rumah sakit langsung datang. Datang pun ambulan pun mungkin juga ambulannya harus di guidance gitu ya. Di guidance-nya artinya dikasih tahu, oh nih sampai sini belok sini belok sini. Lah kalau sudah smart system kan harusnya nggak seperti itu. Ya, sistem mobil ambulannya sudah ada tracking gitu ya. Jadi saya harus menghubungi siapa. Mungkin muncul nanti di Google Map-nya bahwa alamatnya di si orang ini lokasinya di sini, silahkan didatangi. Nah, kan gitu harusnya gitu ya. Tapi kan kita belum belum seperti itu karena masih manual. Masih mengandalkan oke, lokasi mana di sini, udah saya ke sana, begitu sampai ke sana karena bingung jalan telepon lagi. Ini masuknya dari mana ya? Atau karena apa namanya, kedengaran sirenenya, nah udah langsung ketahuan tuh, oh sirene maupun sirene ambulannya datang dan sebagainya. Nah itu masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang jelas terlihat dan mungkin bisa jadi sebuah solusi gitu ya. Jadi itu, ini saya cerita gini mudah-mudahan ada yang keedean gitu, keedean biar nanti tugas besarnya oke Pak saya mau buat seperti itu. Artinya saya pasang apa namanya di HP-nya, jadi kan dimintanya hanya HP, oke HP-nya tapi sudah smart sistemnya muncul. Jadi nggak cuma menentukan GPS-nya, dia sedang berjalan atau sedang duduk atau memang sedang jatuh. Jadi perbedaan antara berdiri terus tiba-tiba jatuh itu kan jelas gitu. Jelas artinya dalam satuan waktu tertentu semula XYZ-nya di sini, sekarang XYZ-nya di sini gitu ya kan berarti dia jatuh gitu. Tapi kalau memang lagi di apa namanya orang mau tidur gitu kan itu jedanya beda. Pasti dia mau tidur tuh duduk dulu baru tiduran gitu. Kecuali niat loncat loncat ke kasur. Itu juga kita juga tahu kalau udah tidur itu posisinya pasti tidak nempel ke tanah. Pasti posisinya ada jeda dari tanahnya sekian senti misalkan, kalau yang nggak punya tempat tidur yang di atas, istilahnya tempat tidurnya cuma busa doang di bawah gitu. Tapi tetap ada jeda. Oke. Nah, kemudian juga di sini kita bicara akselerometer, bicara apa namanya vibration, tilt dan sebagainya. Nah, ini juga misalkan kalau saya cerita digabungkan dengan kegiatan case-nya, misalkan fungsinya kita tahu fungsinya bisa untuk vibrasi dan sebagainya. Nah, kita gabung dengan sensor kamera. Ngelihat mata, misalkan fungsi yang kita buat adalah untuk mendeteksi apakah jika kita berkendara ini dalam keadaan ngantuk atau tidak. Ngantuk itu berarti apa namanya matanya udah sekian, nah karena matanya sudah sekian vibrationnya nyala, jadi HP-nya geter, syukur HP-nya bisa setrum. Ngasih tegangan sedikit agak tinggi kepada penggunanya biar apa, biar kaget ya gitu kan. Wih kesetrum gitu, oh iya lagi nyetir, jangan ngantuk dong, jangan tidur, gak usah itu itu bukan, bukan, bukan apa namanya bukan, ini malah jadi kaget, kalau yang latah malah lebih bahaya ya. Yang ada langsung banting banting setir belok malah bahaya juga gitu ya, atau ya apalah yang bisa dibuat gitu ya. Ada juga kita bicara giroskop. Nah, ini juga banyak kepakai yang tadi saya bilang untuk khususnya mendeteksi diri kita atau seseorang itu dalam posisi yang seperti apa. Karena XYZ-nya jelas gitu ya. Lagi duduk, lagi berdiri, lagi memang tiduran, atau lagi jatuh, atau lagi jalan, lagi berlari, atau lagi memang dikejar anjing. Larinya pasti beda. Itu sprint tuh namanya. Lari cepat itu berarti. Kalau cuma lari biasa mungkin nyantai larinya. Atau yang apa, jalan cepat. Jalan cepat juga beda lagi. Pasti ada perbedaan gitu ya. Oke, next. Nah, ini perbedaan sinyal yang diterima dari masing-masing aktivitas
Misalkan di sini terlihat dari accelerometer dan giroskopnya kalau sedang berjalan bagaimana, kalau sedang berdiri itu seperti apa, karena biasanya ada perubahan dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi berdiri. Tapi kalau sudah berdiri biasanya dia stabil, sebenarnya seperti ini. Terus kemudian kalau berjalan biasanya pun juga ada apa namanya bukan sinyal-sinyal yang sifatnya sama. Ya. Nah, terus kemudian kalau sedang naik tangga juga sinyalnya mungkin at least hampir sama, cuma mungkin gerakannya nanti di sini kelihatan. Dia selangkahnya sama, cuma mungkin karena ada giroskopnya tingkat gitu, loncat turun, naik turunnya ada beda. Atau misalkan naik turun tangga, ini turun, ini naik, atau lari misalkan, mungkin sama dengan walking, tapi mungkin nanti akselerometernya jauh lebih cepat. Itu nanti yang kan kita lihat atau kita bandingkan. Nanti ini orang sedang ngapain. Terus kemudian berjalan seperti ini dalam satuan sekian detik itu berarti dia sudah melangkah bagaimana. Atau ternyata tik yang ini tuh langkahnya Pak. Tik, nah ini langkahnya. Tik. Jadi begitu jalannya mulai kelihatan sinyalnya lebih banyak, berarti kita bisa asumsikan dia sudah tidak berjalan kembali, tapi mungkin sudah jalan cepat, lari, atau sprint. Nah, itu sudah bisa kita lihat. Ya. Kan kalau digabungkan dengan GPS juga langsung kelihatan. Kita bisa langsung tahu, misalkan dia berjalan dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Dia berlari dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Dia lari cepat karena dikejar anjing dengan kecepatan sekian. Atau dia lagi lari cepat karena ngejar copet gitu. Oke. Nah, ini ini masih sama ya, masih sama dengan tadi, tapi kita bicaranya gabungan aktivitiesnya. Ini acceleroskop, ini giroskopnya. Nah, ini sensor magnet. Biasanya digunakan mungkin kalau magnet nggak jauh-jauh mencari tutupnya. Ya, jadi mungkin kalau yang buat teman-teman yang muslim ini kepake untuk misalkan membuat aplikasi untuk mencari arah kiblat dan sebagainya, karena udah kita tahu sekian derajat dari barat. Terus kemudian kita juga bisa pastikan penggunanya bisa tahu posisi misalkan seperti itu. Tapi juga kalau digabungkan dengan hal-hal yang lain juga seru lagi ini, karena bisa jadi kalau misalkan kita tersesat dan sebagainya, kita gunakan kompas kita di dalam HP untuk tahu di mana dan posisinya seperti apa. Pak, kalau urusannya di gunung dan sebagainya, kan sinyal nggak dapat, Pak. Ya, sinyal nggak dapat. Tapi kalau memang aplikasinya sudah dipasang dan magnetometer dan GPS ini kan kita sudah bisa minimal bisa tahu arah utara, selatan, barat dan sebagainya. Dan kadang sekarang pun GPS-nya untuk di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan, minimal GPRS-nya dapat masih oke, kecuali memang mau sinyal ya. Nggak dapat sinyal ya mungkin at last posisinya masih bisa dapat. Dan proximity kita bicara bagaimana tingkat cahayanya, bukan cahaya, simetri bukan yang tingkat tekanannya. Kemudian ini yang tadi oximetri. Ini berapa cahaya, nanti muncul oximeternya seperti apa. Ini ada pakai smartphone HTC. Yang Samsung juga ada. Pakai oximeter juga munculnya memang seperti ini. Oke, terus kemudian, nah ini beberapa contoh penggunaan. Nah, jadi kita bisa bikin Google-nya misalkan mencari posisi koordinat kalau udah ngomong GPS, kemudian masuk ke dalam smartphone komunikasi, kita bicara navigasi. Tapi mungkin kalau navigasi saya yakin sudah familiar Anda menggunakan Google Map ya, tapi saya yakin tidak familiar. Tapi bagaimana Google Map-nya ditambahin informasinya. Jadi tidak hanya
bicara posisinya, tapi juga merekomendasikan mungkin ke depannya informasinya mana yang jalur macet, mana yang jalur tidak macet. Nah, ini sudah terlihat langsung. Meskipun kalau pakai Google Map kan kelihatan ini warnanya biru, ini merah, hitam, itu kan kelihatan macet enggaknya. Ya, tapi kan posisinya di situ terlihatnya jalurnya. Tapi kalau misalkan mobilnya belok-belok pun langsung ada informasinya gitu. Jadi smart car-nya seru. Bahkan smart car-nya nggak hanya berbicara dengan map-nya saja, mungkin berbicara dengan lampu merah. Jadi tahu, kalau dengan kecepatan sini, sampai lampu merah yang di depan, itu kita pasti ke bagian yang lagi merah atau ke bagian yang hijau. Gitu kan. Nah, orang Indonesia itu biasanya menghindari lampu merah, dia belok kiri, terus nanti putar balik. Gitu. Kita mau lurus. Atau kalau mau belok kanan, kalian udah tahu lampu merahnya lama banget, kayak di perempatan, kalau di Bandung itu perempatan Samsat tuh. Itu saya bisa sambil main game gitu. Syukur-syukur kalau bisa sambil main game Valorant, lebih seru lagi mungkin ya. Dan ternyata membuang waktunya main Zuma. Oke. Next, kita bicara driver behavior. Nah, ini juga contoh penggunaan apa namanya yang bisa dibuat, salah satunya nanti untuk tugas besar juga. Bisa bicara apa ya, ini kita ngomong masalah paling enaknya itu tingkat apa namanya, jalannya berlobang atau tidak, jalannya jelek atau tidak. Nah, itu juga kita bisa tahu. Bahkan mungkin karena kedepannya sudah artificial intelligence larinya gitu ya. Jadi untuk jalan ini karena sering kita lalui, jadi seolah kita punya dataset. Datasetnya apa? Bahwa di posisi sekian kilometer itu pasti ada jalan berlubang di sini, sehingga smartphone kita bisa merekomendasikan silakan kurangi kecepatan atau hindari posisi yang ini gitu ya. Nah, itu kan seru. Jadi seolah-olah HP kita sudah tahu kapan harus belok kanan, kapan harus belok kiri, kapan harus serong kanan gitu, untuk menghindari adanya lubang di perjalanan kita. Atau misalkan ada bumper atau istilahnya polisi tidur gitu ya. Nah, di depan ada polisi tidur, silahkan kurangi kecepatan. Nah, terus baru apa namanya, setelah terlewati silahkan gaspol lagi gitu. Atau misalkan posisi apa namanya, posisi apa istilahnya, sampai lupa namanya. Jadi banyak yang jelas bisa dilihat di sini ya. Oke, terakhir kita bicara coverage-nya sensor. Di sini kita sudah tahu bahwa masing-masing sensor punya kelemahan, punya limitasi, punya batasan. Ya. HP Anda pun saya yakin kalau udah bicara kamera dan sebagainya juga ada keterbatasannya juga. Ya, bagaimana kamera Anda juga bisa tahu tingkat kecerahannya atau mengcapture datanya seperti apa. Karena kalau nanti sudah menggabungkan gambar, terus kalau misalkan Anda bicara artificial intelligence itu nanti bagaimana memfilter gambar supaya bisa dikenali dari gambar berwarna berubah menjadi gambar grayscale terlebih dahulu mungkin, terus kemudian dengan algoritma tertentu kita bisa mendapatkan sebuah data nilai yang kita inginkan. Jadi, kalau sudah bicara bagaimana apa namanya, capture datanya karena keterbatasannya tadi, nah kita juga harus tahu jadi kemampuan mengcapture datanya seperti apa, tingkat apa istilahnya, presisinya bagaimana. Nah, di sini ini beberapa apa namanya, coverage area ya. Jadi misalkan kita punya sebuah titik, sebuah data. Ini contoh paling gampang ini kalau saya udah ngomong kayak gini. Contohnya misalkan kita ada sebagai pengguna smartphone. Bagaimana kita bisa tahu bahwa lokasi saya ada di mana? Karena masing-masing BTS ini mengirimkan sinyal. Terus kemudian saya bisa tahu bahwa
jarak saya dari BTS ini itu berapa senti, berapa meter, berapa kilometer. Nah, terus kemudian kalau kita bandingkan dengan BTS yang lain, nah kita juga bisa tahu bahwa oh berarti posisi saya secara koordinat itu kalau dihitung dan sebagainya kita bisa dapat posisi yang tepat. Kalau cuma dua, berarti kan seolah-olah coverage areanya persinggungannya hanya di sekitar sini nih bagi saya. Tapi kalau saya sudah tahu jaraknya dengan tepat, berarti saya sudah bisa memprediksi posisi saya ada di mana. Meskipun di sini juga masih mungkin terjadi kalau saya tarik garis begini, ya, ini berarti nanti kemungkinan bisa di sini dan bisa di sini, gitu, posisi sayanya, karena saya sudah tahu jarak dari saya BTS saya dengan BTS saya seperti apa. Nah, ya posisinya di sini. Tapi kalau ada yang membantu kembali, berarti akan ada minimal 3 titik. Berarti saya bisa tahu bahwa lokasi tepat saya adalah di sini. Contoh, gitu ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Nah, hanya kadang-kadang saat ini tuh kita bicara, Pak, gimana kalau yang out of coverage area? Kalau misalkan sebuah HP saya di luar coverage areanya. Nah, coverage areanya juga biasanya kalau bicara GPS, pasti minimal kita tahu last position-nya ada di mana. Last position-nya karena dari jarak tadi dan dia bergerak, kita bisa prediksi, digabungkan dengan GPS-nya, nah, kita bisa prediksi posisinya ada di mana. Oke, tapi begitu di out of coverage area ya minimal dia punya data GPS-nya mengcapture posisi pergerakannya X, Y, Z-nya berdasarkan gerakan HP-nya saja. Nah, oke. Nah, di sini kita bicara goal and disk. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, cuma ya tadi fungsi X-nya ini mungkin agak sedikit tidak presisi gitu ya dibandingkan yang sebelumnya tadi. Sama kita bicara coverage model areanya. Kemudian ini tadi yang multi sensor coverage ini yang paling oke kalau kata saya. Ya masih sama. Kalau ini bicara apa namanya? Bagaimana tingkat capture-nya dilihat dari kayak misalkan beberapa perangkat HP yang apa ya istilahnya dia mengambil dari atenuasi datanya, berarti ya artinya sinyal yang dikirimkan sampai ke BTS itu berapa detik, berapa lama, dan itu yang bisa diprediksi lokasinya ada di mana. Oke, juga grafiknya, sektorize-nya. Kalau sektorize berarti kita hanya tahu arahnya, tapi dalam tanda kutip XYZ-nya sih sebenarnya hanya cakupannya di sini gitu ya. Hanya arahnya kita kalau misalkan arahnya sudah ketahuan juga kita bisa dapat posisinya di mana. Interpolasi metode. Terakhir kita bicara sensor. Di sini lebih ke bagaimana penggunaannya. Ya. Jadi di sini kita bicara misalkan bicara sensor. Sensornya tentang sensor suhu. Suhunya tentang bicara di sini ada JET BR ini satuan yang mau diukur itu seperti apa. Jadi tinggal bicara sampai detailnya mau gimana, di datanya seperti apa, terus kemudian baru outputnya bagaimana, apa namanya, usulannya atau rekomendasinya seperti apa. Ini bicara sensor, dan bagaimana menghitungnya, bagaimana membandingkannya, terus kemudian usulannya seperti apa. Yang terakhir ini slide terakhir kalau nggak salah ya, betul. Nah ini slide terakhir ini kita bicara sensor di kendaraan untuk membantu apa namanya pengguna kendaraannya mau seperti apa. Ini juga masih bisa dikembangkan lagi, masih banyak ya, meskipun di luar sudah beberapa yang sudah menggunakan, tapi kita bisa pasang, kita bisa create sistem yang diinginkan di
Mungkin beberapa mobil-mobil terkini segala sesuatunya sudah otomatis tersimpan dalam ECU-nya, engine central unit-nya. Jadi segala sesuatunya sudah terekam. Tapi bagaimana kita bisa menggabungkan? Misalkan beberapa fitur yang umum saat ini, misalkan kita bisa pasang kamera untuk melihat kalau mobil lagi mundur seperti apa. Bahkan sekarang sudah ada beberapa yang sudah terintegrasi, nggak hanya mundur, tapi spion kiri dan spion kanan, serta bumper depan pun terlihat. Jadi mungkin nggak perlu tukang parkir ya kalau udah kayak gitu. Karena kita bisa lihat sendiri di dalam dashboard kita, posisi saya, mobilnya dilihat seolah-olah mobil terlihat dari atas. Padahal sebetulnya itu adalah gabungan kamera yang ada di sebelah kanan untuk melihat posisi sebelah kanannya, kamera di spion kiri untuk melihat posisi kirinya, kamera belakang untuk melihat posisi belakangnya, dan kamera depan untuk melihat kamera yang ada di depannya. Jadi hanya seolah-olah kita melihat mobilnya seolah melihat dari atas. Jadi kita bisa tahu ada lubang, ada parit di sebelah kirinya, di sebelah depannya ada, kalau maju dikit kena mobil yang di depan karena parkir paralel dan sebagainya. Nah, ini teknologi yang bisa dibilang kita menggabungkan gambar terus kemudian kita tampilkan gambarnya seperti ini. Sebenarnya kayak udah nggak aneh ya, itu bukan nggak aneh, aja kita membuat sebuah sesuatu. Kalau dulu lepas mundur doang, tapi ternyata kita bisa buat 4 dimensi gitu kesannya. Bukan 4 dimensi, 3 dimensi. Oke, banyak sih. Silahkan dilihat, terus kemudian nanti silahkan didiskusikan dengan partnernya, kira-kira apa yang bisa diangkat untuk tugas akhir, tugas besarnya. Karena tadi yang seperti saya sampaikan, kita sih mengharapkannya silahkan seluruhnya menggunakan perangkat sensor yang ada di smartphone-nya. Jangan bikin menggunakan Arduino atau Raspberry Pi-nya. Ya, tapi kalau memang Pak, karena saya bikin pakai Arduino atau Raspberry Pi karena memang tujuan akhir saya di tugas akhir nanti mau saya bikin gini. Oh ya udah, kalau seperti itu nggak masalah. Cuma artinya jangan menyalahkan kita yang kesannya membebani Anda harus beli atau Raspberry. Saya tidak menyarankan, tidak mewajibkan, tidak mengharuskan, tidak menyarankan. Silakan gunakan yang ada di smartphone Anda. Cuma kalau bicara smartphone, nanti Anda juga alasan lagi ke orang tuanya. Disuruh Pak Fidi bikin perangkat ini dan harus ganti HP ke orang tua. Oh, pusing saya kalau udah kayak gitu. Tapi yang jelas silakan. Silakan gunakan perangkat sensor-sensor yang ada di perangkat smartphone. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ada pertanyaan? Oh, ini izin ke Pak. Oke. Silakan disampaikan sebelum saya tutup. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Ya, mungkin ini recordingnya akan saya upload juga ke YouTube ya. Jadi nanti barangkali ada yang belum dengar, nanti saya akan sampaikan. Dari kemarin juga saya udah, cuma pertemuan pertama kayaknya saya lupa merecord. Jadi mohon maaf. Oke, baik. Kalau gitu, karena belum ada pertanyaan, mungkin insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dalam waktu yang sama untuk materi selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siang dan terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih.